Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrid Nur Oktavia dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai e-book 1 Engineering Economy Analysis dan e-book 2 Fundamental of Engineering Economics. Di slide yang pertama ini ada equivalence for repeat cash flow. Arus kas yang dibutuhkan untuk pengembalian tahunan pada anuitas untuk menyamai pengembalian pada kendaraan investasi lain. Cash flow jumlah uang yang dicatat sebagai penerimaan atau pengeluaran dalam catatan keuangan proyek disebut kas mengalir. Contoh arus kas adalah deposito ke bank, pembayaran bunga dividen, pembayaran pinjaman, operasi dan biaya pemeliharaan, dan trade-in salvage pada peralatan. Meskipun mereka tidak selalu diperlukan dalam masalah sederhana, diagram arus kas dapat ditarik untuk membantu memvisualisasikan dan menyederhanakan masalah yang beragam penerimaan dan pengeluarannya. Pada slide kedua yaitu e-book 1 chapter 4 relationship between compound interest factor. Itu hubungan antara faktor-faktor bunga gabungan dari turunan. Pembayaran tunggal, faktor nilai sekarang deret seragam hanyalah jumlah dari N suku-suku tunggal aktor nilai sekarang pembayaran. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat pada gambar berikut. For example, untuk berapa nilai P dalam diagram arus kas, apakah nilai yang sekarang sama dengan 0? Untuk mencari P, jawabannya P sama dengan $3.000 dalam kurung P per A, 10% interest rate, dan 8N hitungan waktu, sama dengan $3.000 dikali 5.335 sama dengan $16.005. Pada e-book 1, chapter 4, Uniform Annual Cash Flow, semua pengeluaran dan pemasukan harus dalam bentuk nilai annuity yang seragam. Contoh nilai annuity yang seragam yaitu biaya operasi per tahun, dan pajak per tahun, dan lain-lain. Jika nilai per tahunnya sama, berarti sudah dalam bentuk annuity. Nilai pembelian mesin atau aset pada tahun awal atau investasi awal harus dikonversi menjadi nilai annuity dengan mengalihkan dengan faktor A per P, interest rate, dan N hitungan waktu. Nilai sisa mesin pada akhir umur investasi juga harus dikonversi menjadi nilai annuity dengan mengalihkan faktor A per F, interest rate, dan N hitungan waktu. For example, sebuah perusahaan manufaktur menghabiskan $500.000 per tahun untuk prosedur inspeksi keselamatan yang diperlukan pada jalur produksinya. Sebuah teknologi pemantauan baru akan memungkinkan perusahaan untuk menghilangkan kebutuhan untuk pemeriksaan tersebut. Jika tingkat bunga 10% per tahun, berapa banyak yang dapat dikeluarkan perusahaan untuk teknologi baru ini? Perusahaan ingin memulihkan investasinya dalam 15 tahun. Jawabannya sebagai berikut seperti yang di samping. Pada e-book 1, chapter 5, Life Match. Jika alternatif yang dipertimbangkan memiliki kehidupan yang tidak sama, salah satu pendekatannya adalah menggunakan periode analisis yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari kehidupan alternatif. Misal, jika X memiliki umur 3 tahun dan Y memiliki umur 4 tahun, maka digunakan periode analisis 12 tahun. Dalam kasus seperti itu, kami berasumsi bahwa setiap alternatif dapat diganti secara identik pada akhir masa pakainya. Ketika ada lebih dari 2 alternatif, teknik analisis tidak berubah. Hitung PW atau NPW dengan mempertimbangkan kemungkinan cakrawala waktu yang berbeda dan bandingkan nilainya. For example, kompleks lapang tenis baru direncanakan. Masing-masing dari 2 alternatif akan bertahan 18 tahun, dan tingkat bunganya adalah 7%. Gunakan analisis nilai sekarang untuk menentukan mana yang harus dipilih. Disumbangkan oleh D.P. Loux, Universitas Cornell. Jawabannya adalah untuk mencari PW, yang pertama yaitu
$500.000 ditambah $25.000 P per A dengan interest rate 7% dan 18 N hitungan waktu seperti yang di dalam tabel. Nah, di sini tinggal dijumlahkan saja. Untuk yang PW kedua, mencari PW kedua itu sama, tinggal dimasukkan saja. E-book 1, chapter 5, multiple alternatif. Ketika membandingkan dua atau lebih alternatif dengan metode tingkat pengembalian, langkah pertama adalah mengklasifikasikannya sebagai alternatif yang paling eksklusif atau independen. Dan kedua, sebagai alternatif pendapatan atau layanan saja. Karena klasifikasi mereka menentukan apa yang akan dibandingkan. Hanya ada 3 jenis alternatif berdasarkan klasifikasi ini, seperti yang ditunjukkan pada tabel 8.1. Cara mereka dievaluasi juga ditunjukkan dalam tabel berikut. For example, 6 alternatif yang saling eksklusif A sampai F sedang diperiksa. Untuk tingkat bunga yaitu 8%. Alternatif mana yang harus dipilih? Setiap alternatif memiliki masa manfaatnya yaitu 6 tahun. Nah, jawabannya seperti berikut di samping, di mana mencari A sama dengan minus P ditambah A dalam kurung P per A interest rate dan N nilai waktu. Nah, di sini kalian tinggal memasukkan angka-angka yang dalam tabel berikut, lalu tinggal dijumlah sesuai rumus yang sudah dijelaskan. Present world analysis. Analisis nilai sekarang dari alternatif kehidupan setara perbandingan PW alternatif dengan kehidupan yang sama adalah mudah. Nilai sekarang P diubah namanya menjadi PW dari alternatif. Metode nilai sekarang cukup populer di industri karena semua biaya dan pendapatan masa depan diubah menjadi setara unit moneter sekarang, yaitu semua arus kas masa depan dikonversi atau didiskon untuk menyajikan jumlah, misalnya dolar, pada tingkat tertentu kembali, yang merupakan MARR. Ini membuatnya sangat mudah untuk ditentukan alternatif mana yang memiliki keuntungan ekonomi terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haran Hamdani. Saya akan melanjutkan pembahasan presentasi dari Saudara Astrid. E-book 2, chapter 5, Identify Cash Inflow and Outflow. Arus kas masuk menggambarkan semua pendapatan yang dibawa ke bisnis Anda melalui aktivitasnya, strategi apapun untuk mendatangkan keuntungan ke dalam bisnis. Dan arus kas keluar mencakup semua hutang, kewajiban, dan biaya operasional sejumlah dana yang keluar dari bisnis Anda. For example, sebuah proyek investasi menyediakan arus kas masuk sebesar $3.000 per tahun selama 5 tahun. Berapa periode pengembalian jika proyek membutuhkan $5.000 pada awal proyek? Jawabannya adalah kalkulasi 5.000 dikurang 3.000 per 3.000 sama dengan 0,667. 1 tahun ditambah 0,667 sama dengan 1,667. Konversi dari 1,667 dari tahun ke bulan. 1,667 tahun dikali 12 mos sama dengan 20 bulan. Convert ke minggu. 1,667 tahun dikali 52 minggu sama dengan 86,687 minggu. E-book 2 chapter 5 Net Present Worth Criteria. Mengevaluasi proyek tunggal. Langkah pertama, tentukan tingkat bunga yang ingin diperoleh perusahaan dari investasinya. Tingkat bunga yang Anda tentukan mewakili tingkat di mana perusahaan selalu dapat menginvestasikan uang dalam kumpulan investasinya. Nilai modal yang tersedia untuk dipinjamkan dan diinvestasikan. Tingkat bunga ini sering disebut sebagai tingkat bunga yang disyaratkan pengembalian atau tingkat minimum penarikan rem atau MAR. Biasanya pilihan ini adalah keputusan kebijakan yang dibuat oleh manajemen puncak. Mungkin saja MAR berupa
berubah selama umur proyek, tetapi untuk saat ini kami akan menggunakan tingkat bunga tunggal ketika menghitung PW. Langkah kedua, perkiraan umur layanan proyek. Langkah ketiga, perkiraan arus kas masuk untuk setiap periode selama umur layanan. Langkah keempat, perkirakan arus kas keluar untuk setiap periode selama umur layanan. Langkah kelima, tentukan arus kas bersih untuk setiap periode. Arus kas bersih sama dengan arus kas masuk dikurang arus kas keluar. Langkah keenam, temukan nilai sekarang dari setiap arus kas bersih pada AMAR. Tambahkan ini angka-angka yang berharga saat ini. Jumlah mereka didefinisikan sebagai NPW proyek. Dan langkah yang terakhir, langkah yang ketujuh, dalam konteks ini NPW positif berarti nilai aliran masuk yang setara lebih dari nilai setara arus keluar, sehingga proyek membuat sebuah keuntungan. Oleh karena itu, jika PW dalam kurung I positif untuk satu proyek, proyek tersebut harus diterima. Jika negatif, proyek harus ditolak. For example, Anda berada dalam bisnis mail order, menjual periferal komputer, termasuk kabel internet berkecepatan tinggi, berbagai perangkat menyimpan seperti memori stick, dan perangkat jaringan nirkabel lainnya. Anda sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan sistem pemesanan surat Anda untuk membuat operasi Anda lebih efisien dan untuk meningkatkan penjualan Anda. Sistem pemesanan yang terkomputerisasi akan menelan biaya $250.000 untuk dipasang dan $50.000 untuk dioperasikan setiap tahunnya. Sistem ini diharapkan dapat bertahan selama 8 tahun tanpa nilai sisa pada akhir masa layanan. Dan sistem pesanan baru akan menghemat $120.000 dalam biaya operasi, terutama pengurangan biaya penyimpanan persediaan setiap tahun dan menghasilkan pendapatan penjualan tambahan sebesar $40.000 per tahun selama 8 tahun ke depan. Jika suku bunga Anda 12%, justifikasi investasi Anda menggunakan metode NPW. Jawabannya adalah NFW sama dengan min $250.000 F per A 12%, 8 dikurang $50.000 F per A 12%, 8 T ditambah $40.000 F per A 12%, 8 ditambah $120.000 sama dengan min $250.000 dalam kurung 12,300 dikurang $50.000 dalam kurung 12,300 ditambah $40.000 dalam kurung 12,300 dan ditambah $120.000 sama dengan min $375.000 dikurang $615.000 dan ditambah $492 ditambah $120.000. Astrid. E-book 2 chapter 6 Capital Ownership Cost. Kadang-kadang disebut metode biaya ekuivalen tahunan. Dalam hal ini pendapatan harus menutupi dua jenis biaya, yaitu operasi biaya dan biaya modal. Biasanya biaya modal tidak berulang, yaitu biaya satu kali, sedangkan biaya operasi berulang selama aset digunakan. Dan biaya modal atau biaya kepemilikan dikeluarkan oleh pembelian aset untuk digunakan dalam produksi dan pelayanan. Karena biaya modal cenderung merupakan biaya satu kali membeli dan menjual, ketika melakukan analisis biaya ekuivalen tahunannya, kita harus menerjemahkan ini biaya satu kali ke dalam ekuivalen tahunannya selama umur proyek. Dan misalkan kamu membeli peralatan seharga $10.000. Jika Anda menyimpan aset selama 5 tahun, biaya Anda memiliki aset harus mencakup biaya peluang sebesar $10.000. Jadi, biaya modal didefinisikan sebagai
biaya pembelian bersih atau setelah penyesuaian nilai sisa ditambah biaya bunga selama umur kepemilikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Tirwan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Fardan. For example, Anda membeli mesin CNC seharga $50.000 diharapkan memiliki masa manfaat 8 tahun dan A. Nilai sisa $4.000 pada I sama dengan 12%. Berapakah biaya modal tahunan mesin ini? Jawabannya P sama dengan minus $50.000 tambah $4.000 dalam kurung P per F titik 12% titik 8 sama dengan 3.950 dalam kurung titik 4.039 sama dengan 1.595.405 dolar. Annual equivalent kriteria nilai AE memberikan dasar untuk mengukur nilai investasi dengan menentukan pembayaran yang setara setiap tahun. Setiap jumlah uang tunai lamsam dapat dikonversikan menjadi serangkaian pembayaran tahunan yang sama. Temukan nilai sekarang bersih dari seri asli dan kemudian kalikan jumlah ini dengan faktor pengembalian modal. AE dalam kurung I sama dengan PW dalam kurung I X dalam kurung A per P, I, N. Kami menggunakan rumus ini untuk mengevaluasi nilai investasi proyek. Oleh karena itu, kriteria AE memberikan dasar untuk mengevaluasi proyek yang konsisten dengan kriteria PW. Selanjutnya, for example, perusahaan X telah mengontrak pekerjaan perbaikannya ke perusahaan Y sebesar $4.000 per mesin per tahun. Perusahaan X memperkirakan bahwa dengan membangun fasilitas pemeliharaan senilai $500.000 dengan masa pakai 15 tahun dan nilai $100.000 pada akhir hidupnya, itu bisa menangani perbaikan sendiri pada biaya hanya $30.000 per mesin per tahun. Berapa jumlah minimum tahunan mesin yang perusahaan X harus beroperasi untuk membuatnya layak secara ekonomi untuk membangun fasilitas sendiri dengan asumsi tingkat bunga 10%? Jawabannya CR dalam kurung 10% sama dengan $500.000 dikurangi $100.000 dalam kurung A per P titik 10% titik 15 ditambah 0,1 titik $10.000 sama dengan $400.000 titik 0,1315 ditambah 10.000 sama dengan $62.600. Let M be the number of machines dalam kurung 10% sama dengan dalam kurung $40.000 dikurangi $30.000 sama dengan 40.000 kurang $30.000 kurang 62.600 sama dengan 0 sama dengan $10.000 sama dengan 62.600 kurang lebih dari 62.600 sama dengan 6,26 dalam kurung 7 mesin $10.000.